Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ripmah, channel yang bahas tentang sejarah dan budaya dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Indonesia dari zaman ke zaman. Melanjutkan video saya yang kemarin, Orde Lama. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang Orde Baru. Setelah penumpasan G30 SPKI, terbitlah Surat Perintah 11 Maret sebagai tonggak berdirinya Orde Baru. Kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Check it out. Orde Baru seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Meskipun hal ini jadi bersamaan dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela pada saat itu. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret, Letkol Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia, serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengan PKI untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Pada saat itulah terjadi pemurnian, penangkapan anggota-anggota PKI di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 1966, diadakanlah sidang umum 4 MPRS. Dengan keputusan dibentuknya Kabinet Ampera, di mana Kabinet Ampera dipimpin oleh Letkol Soeharto. Keputusan yang kedua adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia dan kembalinya Indonesia menjadi Dewan PBB dan hubungan internasional Indonesia menjadi bebas aktif. Presiden Soeharto menyederhanakan perpolitikan di Indonesia menjadi 3 partai politik saja, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pada tahun 1971 diadakanlah pemilu pertama di masa Orde Baru, di mana Golkar mengungguli perolehan suara. Selama diadakannya pemilu di masa Orde Baru dari tahun 1971 hingga 1997, Partai Golkar selalu menang dan unggul dari Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Presiden Soeharto di masa Orde Baru mencanangkan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Hal ini menyebabkan terjadi swasembada beras pada saat itu, dan pembangunan mulai terlaksana di Indonesia. Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi
Ditambah lagi dengan korupsi yang merajalela di wilayah di Indonesia, menyebabkan rakyat Indonesia dan mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi menuntut dibubarkannya Orde Baru atau menuntut turunnya Soeharto dari kursi presiden. Puncaknya terjadi pada tahun 1998. Mahasiswa menduduki gedung DPR. Pada saat itu, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Berakhirlah masa Orde Baru setelah Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Pada tahun 1998, lahirlah Masih menggantikan Orde Baru. Kita akan bahas reformasi, masa reformasi pada kesempatan berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang Orde Baru. Insya Allah kita akan sambung lagi di lapatan.